Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Seluquran. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang Ummu Aiman, seorang sahabiah yang beliau adalah Maula Rasulullah, ya, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman ini dikenal sebagai seorang pelayan yang menyenangkan. Beliau dikenal sebagai seorang ibu yang mampu mendidik dengan baik dan seorang perempuan yang pemberani. Ummu Aiman memiliki nama asli Barokah binti Sa'labah bin Amr bin Hasan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam dan pernah turut berhijrah. Ya, beliau turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah, dan ia berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebersamaan Ummu Aiman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Karena Ummu Aiman ini adalah beliau pelayan keluarga Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Abdullah bin Abdul Muthalib pergi berdagang, beliau menemani ibunda Siti Aminah yang sedang hamil tua saat itu. Nah, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan bahkan ketika Abdullah bin Abdul Muthalib sudah wafat, juga beberapa tahun kemudian Siti Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ummu Aiman ini tetap mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sampai ketika pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah kepada kakeknya, kepada Abdul Muthalib, dan setelah Abdul Muthalib wafat, pengasuhan berpindah kepada Abu Thalib, Ummu Aiman tetap menjadi pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Aiman ini tetap melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dewasa dan menikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah ini sangat dekat dengan beliau sampai beliau memanggil ya Ummu Aiman sebagai ibu. Ya, beliau berkata bahwa Ummu Aiman itu adalah bagian dari keluarganya. Masya Allah. Nah, kemudian suatu hari ketika salah seorang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, Rasulullah mendekap putrinya di dadanya. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya pada putrinya, dan saat itulah ruh putrinya dicabut dalam pelukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi itu, Ummu Aiman menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Ummu Aiman, apakah kau menangis padahal Rasulullah ada di sisimu?" Ummu Aiman menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak menangis sementara Rasulullah menangis?" Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku menangis bukan karena musibah, tapi ini adalah kasih sayang." Beliau melanjutkan, "Setiap saat seorang mukmin dalam kondisi yang baik, nyawanya terpisah dari badannya, sedang dia memuji Allah." Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasai. Nah, ibu-ibu sekalian, hadis ini
memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya menangis ketika seorang anak meninggal itu adalah wujud kasih sayang. Seorang ayah yang menangis itu sesuatu yang wajar. Seorang ibu yang menangisi putranya yang meninggal itu sesuatu yang wajar. Jadi tidak dilarang. Maka sebuah kewajaran ketika kita mengalami kesedihan itu kemudian mencucurkan air mata. Lalu bagaimana dengan keluarga Ummu Aiman sendiri? Ya. Ummu Aiman ini menikah 2 kali. Ya. Menikah yang pertama itu dengan Ubaid bin Zaid. Beliau dikaruniai seorang putra yang diberi nama Aiman bin Ubaid. Ya, Aiman bin Ubaid. Dan inilah yang menjadi kunyahnya. Ummu Aiman diberikan panggilan sebagai Ummu Aiman karena beliau adalah ibunya Aiman bin Ubaid. Nah, namun demikian tidak lama setelah Aiman bin Ubaid ini lahir, ayahnya Ubaid bin Zaid meninggal. Setelah ayahnya wafat, setelah suaminya wafat, maka Ummu Aiman menikah kembali, ya, berdasarkan anjuran Rasulullah SAW. Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah putra angkat Rasulullah SAW. Dan dengan beliau dia dikaruniai seorang putra diberi nama Usamah bin Zaid. Kelak putra Ummu Aiman ini mereka menjadi seorang mujahid pemberani, ya. Menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas, disayang oleh Rasulullah SAW dan selalu membantu Rasulullah SAW. Ummu Aiman juga ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Ketika dia hijrah, dia menginap di Munsorib dekat Rauha. Dan saat itu, pada saat dia menginap, dia merasa kehausan dan tidak memiliki air. Namun dia dalam keadaan sedang berpuasa. Ya. Sedang berpuasa sehingga dia merasa sangat payah dan letih. Nah, tiba-tiba terulur sebuah ember dari atas langit yang berisi cairan putih. Lalu Ummu Aiman meminumnya. Sejak saat itu, Ummu Aiman tidak pernah merasa kehausan. Masya Allah. Bahkan diriwayatkan sampai akhir hayatnya, beliau tidak merasa kehausan lagi. Sehingga pada saat terik matahari, dia mengelilingi tanah lapang, ingin merasakan kehausan, tetapi tetap tidak merasa haus lagi. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman juga menemani Rasulullah ketika Rasulullah pindah ke Mekah dan melakukan ekspedisi ke Khaibar dan Hunain. Beliau dikenal sebagai pahlawan perempuan yang pemberani, seorang pendidik dan pengasuh yang mulia. Ya. Seorang pendidik, seorang ibu yang berhasil mengantarkan putra-putranya menjadi orang-orang yang sangat pemberani dan berkualitas. Ummu Aiman juga meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan adalah ini dari Ummu Aiman radhiyallahu anha. Nabi SAW nasihati keluarganya dengan mengatakan, la tusyrik billahi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh atau dibakar. Jangan durhakai kedua orang tuamu. Jika engkau diperintah untuk memisahkan antara keluarga dan duniamu, lakukanlah. Jangan meminum khamr, karena khamr itu kunci segala keburukan. Jangan kalian bersengaja meninggalkan sholat. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Rasulnya.
Jadi inilah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aiman. Ya, sebuah nasihat. La tusyrik billahi syai'an. Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun dibunuh atau dibakar, dan jangan mendurhakai orang. Setiap perintah orang tua hendaklah ditaati selama perintah itu dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada cerita juga kebersamaan Ummu Aiman dengan para sahabat. Salah satu kisahnya adalah bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu bersepakat untuk mengunjungi Ummu Aiman. Namun pada saat beliau berdua sampai rumah Ummu Aiman sedang menangis. Lalu beliau berdua bertanya, apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengira bahwa Ummu Aiman menangis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Padahal beradanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah itu lebih baik. Lalu Ummu Aiman berkata, aku menangis bukan karena tidak mengetahui yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Tapi tangisku itu karena terputusnya wahyu dari langit. Jadi Ummu Aiman menangis karena dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka terputuslah wahyu dari langit. Nah, dengan ucapan Ummu Aiman ini Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tergetar. Lalu mereka pun menangis bersama Ummu Aiman. Ya, luar biasa. Nah, kenapa menangis karena terputusnya wahyu dari langit? Ya. Salah satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 57-58, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, itu adalah pelajaran dan penyembuh bagi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Juga dia petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu, ya. Maka ketika wahyu itu terputus, kita bersedih. Ketika wahyu itu terputus, kita tidak lagi menempatkan petunjuk-petunjuk yang baru. Nah, sehingga disitulah Ummu Aiman menangis. Ya, ketika Rasulullah sudah tiada, berarti wahyu telah terputus dari langit. Ini pelajaran yang besar juga bagi kita, pelajaran berharga bagi kita, betapa pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim, tunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Aiman juga meninggalkan nasihat. Ya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengeluhkan yang sedikit atau banyak. Saat lapar maupun kenyang, beliau melewati pagi harinya dengan meminum air zam-zam, kemudian ditawarkan makanan. Beliau berkata, aku tidak menginginkannya, aku kenyang. Ya. Jadi dipesankan kepada kita jangan mudah mengeluh. Karena Rasulullah itu tidak pernah mengeluh, ya. Entah dalam keadaan memiliki harta yang sedikit maupun banyak, dalam keadaan lapar maupun kenyang. Beliau senantiasa menerima kondisi dengan lapang dada.
tidak pernah mengeluhkan kekurangan dan kelebihan. Ya. Ummu Aiman juga berkata di hari terbunuhnya Umar, hari ini Islam menjadi lemah. Ya. Pada saat kita mengetahui Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Ya. Banyak orang kaum kafir musyrikin Quraisy itu takut kepada Umar bin Khattab. Maka pada saat beliau wafat, Ummu Aiman mengatakan hari ini Islam menjadi lemah. Dengan wafatnya Umar bin Khattab. Kapan Ummu Aiman wafat? Ada beberapa pendapat ulama dan ada beberapa perbedaan. Yang pertama, pendapat Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Ummu Aiman wafat 5 bulan setelah wafatnya Nabi. Pendapat kedua, ada yang menyebutkan 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada yang menyatakan bahwa ia masih hidup setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Karena terdapat riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, Ummu Aiman pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di awal pemerintahan Utsman bin Affan. Artinya adalah beliau masih merasakan sampai pemerintahan di kala Khalifah Umar bin Khattab. Jadi bukan 5 atau 6 bulan tetapi masih berbilang tahun. Nah, semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita, menjadikan kita para muslimah yang mampu menjadi seorang pelayan yang menyenangkan, menjadi seorang pendidik yang sangat mampu mengarahkan putra-putri kita, juga masyarakat kita kepada kebaikan, dan menjadi seorang muslimah yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.